Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Nah, hari ini kita di pertemuan ke-7 di mata kuliah Visual Merchandising akan membahas mengenai pengertian unsur dan komponen atribut produk. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana sebuah produk itu mempunyai atribut perusahaannya sendiri, sehingga konsumen atau pembeli bisa berkeinginan untuk membeli produk kalian atau produk yang kalian pasarkan. Oke, kita langsung. Yang pertama yaitu pengertian atribut produk. Atribut produk adalah unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk, sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, atribut produk dapat berupa fitur, kualitas harga, kemasan, merek, garansi, dan pelayanan. Jadi, ketika kalian mempunyai sebuah produk yang akan dijual, kalian harus mempunyai atribut, di mana atribut itu akan dikenal oleh masyarakat atau oleh calon konsumen kalian, calon pembeli gitu kan. Di mana di sana ada beberapa fitur, diantaranya yaitu kualitas harga, apakah dengan harga sekian kualitasnya menunjang atau layakkah dengan harga sekian itu. Kemudian dari kemasan, kemasan sendiri memang harus menarik ketika kalian akan menjual barang dagangan kalian dan berkeinginan untuk barang kalian laku keras, yaitu kembali ke kemasan kalian itu harus menarik gitu kan. Nah, kemudian merek. Merek juga di sini sangat berperan berperan sangat besar ya, merek juga di mana merek ini akan diingat oleh calon konsumen kalian. Kemudian kalian juga harus mencantumkan garansinya. Misalkan memang produk itu produk barang misalkan seperti elektronik atau apa ya, otomotif segala macam, itu kalian harus mencantumkan garansi, dan pelayanan kalian juga seperti apa di situ harus diberikan nanti. Nah, itu pengertian dari atribut produk. Yang kedua yaitu unsur dan komponen atribut produk. Nah, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, suatu produk biasanya diikuti oleh serangkaian atribut-atribut yang menyertai produk meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk. Apa sih kualitas produk? Kualitas produk itu adalah salah satu sarana positioning utama untuk pemasaran. Nah, di sini kualitas produk ini mempunyai dampak langsung pada kinerja produk. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Nah, kualitas produk ini bisa apa ya, sangat sangat berhubungan erat sekali dengan konsumen, apalagi menyangkut dengan kepuasan pelanggan. Nah, terus bisa terlihat juga di sini dampak dari kinerja produknya itu sendiri. Itu yang disebut dengan kualitas produk. Jadi kalian ketika kalian akan menjual barang kalian, perhatikan kualitas produk kalian supaya si pelanggan bisa puas. Yang kedua yaitu fitur produk. Fitur produk di sini adalah sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur, model pasar, model tanpa tambahan apapun merupakan titik awal. Nah, di sini fitur produk ini merupakan fitur awal dari produk atau barang yang akan kalian jual. Nah, kalian akan membuat model fiturnya itu seperti apa? Apakah barang kalian itu misalkan mau dijual di pasar, ya udah modelnya tidak harus yang sekelas high class gitu kan. Jadi harus sesuai dengan kelas kalian. Kelasnya kelas apa? Itu yang disebut dengan fitur produk. Nah, fitur produk di sini
adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru yang bernilai merupakan salah satu cara paling efektif untuk bersaing. Nah, fitur produk ini juga salah satu cara untuk persaingan produk di pasar. Nah, ketika kalian membuat fitur yang lebih menarik, yaitu akan istilahnya menggugah calon konsumen untuk membeli produk kalian, sehingga persaingan di situ sangat ketat sekali dengan produk-produk lainnya. Yang ketiga yaitu gaya dan desain produk. Nah, desain memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya style. Nah, desain selain mempertimbangkan faktor penampilan juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Nah, bagi seorang entrepreneur atau pengusaha, yaitu ketika kita mempunyai sebuah produk yang akan dijual, kita harus mempunyai desain produk dulu, atau gaya dari desain produk kita itu akan dibuat seperti apa. Nah, dari desain produk itu juga kita akan banyak sekali mengurangi biaya produksi. Nah, kenapa bisa mengurangi biaya produksi? Nah, dengan desain yang bagus atau yang menarik, otomatis orang akan mengingat produk kalian. Nah, dari itu untuk biaya promosi kita segala macam bisa agak dikurangin. Jadi dengan desain produk ini biaya produksi pun bisa lumayan berkurang di sini. Nah, di sini juga bisa menjadi alat persaingan dengan produk-produk lain. Yang keempat yaitu merek. Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Nah, otomatis kalau merek itu memang harus ada di dalam sebuah produk, karena ini adalah identitas dari sebuah brand itu sendiri. Nah, yang bisa dibuat dengan mendesainnya atau membuat logonya. Nah, itu bisa untuk merek. Sangat penting sekali kalau merek untuk sebuah produk. Konsumen akan memandang merek sebagai bagian penting dari produk, dan menetapkan merek bisa menambah nilai bagi suatu produk. Nah, yang tadi saya bilang bahwa dengan adanya merek, calon konsumen akan tertarik gitu kan, akan mengingatnya bahwa oh, merek ini enak nih, merek ini bagus nih. Jadi mereka akan mengingat dan akan berkelanjutan untuk membeli produk kalian. Yang kelima yaitu kemasan. Kemasan atau packaging melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus atau sebuah produk. Fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa menyebabkan konsumen pusing dan perusahaan kehilangan penjualan. Sebaliknya, kemasan yang inovatif bisa memberikan manfaat kepada perusahaan melebihi pesaing dan mendorong penjualan. Nah, jadi buatlah sebuah kemasan atau packaging ini dengan apik atau dengan bagus, sehingga konsumen tidak kecewa dengan apa yang kalian buat. Meskipun barang itu kualitasnya bagus, tapi ketika kalian mengemasnya dengan buruk, konsumen pasti akan lari, tidak akan memilih barang yang kalian jual. Jadi berusahalah untuk membuat sebuah kemasan atau packaging yang menarik dan sebagus mungkin. Yang keenam adalah label. Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian kemasan. Gitu. Nah, label ini biasanya di dalam sebuah produk itu, baik produk makanan atau produk-produk barang elektronik, itu pasti selalu ada. Nah, ini adalah sebagai penanda yang sederhana yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian dari kemasan. Ini adalah salah satu bagian dari kemasan sebuah produk. Label mempunyai beberapa fungsi.
Setidaknya label menunjukkan produk atau merek. Seperti nama Sunkist yang di jeruk Sunkist itu yang tercantum pada jeruk. Label juga bisa menggambarkan beberapa hal tentang produk. Siapa yang membuatnya, di mana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungannya apa, cara pemakaiannya bagaimana, dan bagaimana menggunakan produk itu dengan aman. Nah, itu yang disebut dengan label. Jadi memang wajib label itu harus ada di setiap produk. Nah, yang ketujuh, pelayanan pendukung produk. Apa aja pelayanan pendukung produk yang ada? Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari seluruh penawaran. Ini yang disebut dengan pelayanan pendukung produk. Nah, itu tadi materi mengenai pengertian dan pengertian unsur dan komponen atribut produk. Jadi ketika nanti kalian akan membuat sebuah produk atau kalian menjadi sebuah entrepreneur, kalian harus melihat unsur dan komponen-komponen atribut produk ini. Karena ini wajib ada di dalam sebuah produk, baik makanan ataupun barang lainnya. Ini harus ada. Nah, semoga teman-teman kelas visual merchandising ini bisa memahami dengan materi hari ini yang telah saya berikan. Jika ada pertanyaan silahkan langsung di WhatsApp group, dan untuk absennya jangan lupa di WhatsApp group. Saya tunggu hari ini sampai jam 2 siang. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.